Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kalau malam hari ini kita boleh ada bersama-sama mengikuti ibadah keluarga online ini, untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasih dan kuasa Tuhan, terlebih kita memperoleh berkat firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh memiliki tubuh yang sehat dan kuat, ini karena kasih dan kemurahan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih
Saat ini Tuhan kami akan memuji menyembah Engkau. Biarlah kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Engkau mengampuni Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Mungkin banyak yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita pada malam hari ini. Satu pujian lagi, Betapa Aku Mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami saling mengasihi. Ajarkan kami Tuhan untuk kami saling memberi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan ibadah pada malam hari ini boleh memberkati kami semuanya. Dan pada malam hari ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu, Engkau menguduskan hamba-Mu. Biarlah apa yang diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan untuk kami semuanya Tuhan. Engkau menguduskan hati lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Beracaralah, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ajak saudara untuk menyimak sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang saya sampaikan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18. Kita baca ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri tema, sia-siakah kita beribadah? Merupakan satu pertanyaan. Dan renungan yang akan saudara dengar malam hari ini adalah jawabannya. Di tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babel merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan dengan demikian, kerajaan Yehuda juga berakhir. Sebagian rakyat dibunuh, sebagian dibawa ke Babel sebagai tawanan perang, dan hanya yang paling
miskin yang ditinggalkan di Yehuda. Namun setelah 70 tahun di pembuangan, orang Yehuda mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Wilayah Yehuda di bagian selatan Palestina itu menjadi provinsi kerajaan Persia, dan Raja Kores memberi izin kepada mereka untuk pulang ke sana dan membangun kota itu kembali. Orang-orang Yehuda diberi kesempatan atau kebebasan untuk beragama dan berbudaya, walaupun secara politik mereka masih takluk kepada Persia. Nah, isi kitab Maleakhi itu menunjukkan bahwa bait suci sudah dibangun kembali dan ibadah dimulai kembali, korban-korban ibadah dipersembahkan, dan hari raya dilaksanakan lagi. Tetapi pembangunan kembali bait Allah itu ternyata tidak diikuti dengan satu atmosfer atau suasana kehidupan sosial yang harmonis, sehingga akibatnya banyak orang Yahudi itu yang putus asa, karena orang-orang yang kembali dari pembuangan itu, mereka itu merasa lebih suci dari mereka yang tidak ikut terbuang atau yang tinggal di Yerusalem. Dan hal ini menimbulkan ketegangan tersendiri. Memang mereka yang pulang dari pembuangan itu rata-rata orang-orang yang terpelajar, sebab mereka mendapat kesempatan untuk belajar pengetahuan yang banyak di sana. Dan boleh dikata banyak dari mereka itu yang sukses di dalam bisnis. Dan mereka itu limpah dengan budaya-budaya dunia. Namun kebobrokan dalam periode ini, ibadah Israel itu hampir tidak berdampak sama sekali pada kehidupan sosial. Apa yang kita baca di dalam ayat 13 sampai 15, ya, Tuhan berkata, "Berbicaramu kurang ajar tentang aku," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga." Nah, saudaraku, perkataan mereka itu di dalam komunitas itu memang sangat ceplas-ceplos, dan seolah-olah mereka tidak merasa bersalah, nggak sadar atas perkataan yang diucapkan itu, sehingga mereka bisa berkelit di dalam pertanyaan, komplain-komplain yang disampaikan kepada mereka itu. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas
apa yang sudah diucapkan. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh sebab itu berhati-hatilah selalu di dalam kita berkata-kata. Kata-kata kurang ajar yang dimaksudkan di dalam ayat yang kita baca tadi itu mungkin merujuk kepada Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-17, di mana Israel itu memutarbalikkan perspektif Allah tentang yang benar dan yang salah. Apa? Di dalam Maleakhi 2 ayat 17 itu, coba kita lihat. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Nah, kembali kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-14 itu, mereka itu bahkan menggiring umat itu untuk memandang bahwa ibadah adalah suatu kesia-siaan semata, sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa dan tidak memiliki harapan. Nah, saudaraku, Maleakhi 3 ayat yang ke-13 sampai 15, ketiga ayat ini sebetulnya merupakan pengingat yang baik bagi kita untuk selalu berjaga terhadap setiap perkataan siapapun, termasuk perkataan para imam dan orang saleh. Jangan sampai kita terlena dan mengaminkan segalanya dari apa yang dikatakan, tetapi harus tetap kritis dan mencari tahu kesesuaiannya dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan nyatakan, dan yang Tuhan ajarkan. Ada ungkapan yang mengatakan, memang lidah tidak bertulang. Memang lidah tak bertulang, ya. Artinya betapa mudahnya orang itu mengatakan sesuatu padahal yang dikatakan itu ngawur, ya, tidak memiliki arti, tidak bermakna. Nah, selain itu kata-kata yang diungkapkan itu sebetulnya dapat merugikan diri sendiri, bahkan membahayakan atau menyakiti orang lain. Jadi kalau kita itu berbicara haruslah menjaga etika, ya. Tidak bisa dipungkiri, ya, bahkan ada pemimpin yang bicaranya itu tidak bermoral. Contohnya Donald Trump, Presiden Amerika, yang dijuluki trompet bebek, ya. Wek. Kata-katanya itu kata-kata yang sangat tidak bermoral, ya. Jadi kasar dan ada sikap yang merendahkan, ya, bermusuhan dan sebagainya. Orang-orang Yehuda yang membuat Tuhan telah berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Itu karena mereka itu berkata tanpa terkontrol.
Mereka berkata, sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya memelihara iman, memelihara firman-Nya, melakukan apa yang dituntut. Berbahagia orang yang gegabah. Nah, saudaraku, umat Tuhan itu menilai bahwa hidup mereka itu tidak berbeda jauh dengan umat yang lain, ya, umat manusia yang lain. Bahkan secara jasmani mereka itu menganggap bahwa umat yang lain itu justru lebih sukses dari mereka, ya. Dan ini adalah ungkapan perasaan mereka, yaitu kira-kira ya Tuhan enggak adil, itu anggapan mereka. Mereka menganggap bahwa hidup mereka itu sebetulnya sudah benar. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi hidup mereka tidak lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mereka pun enggak enggan, enggak sungkan untuk berkata-kata yang konyol, ya. Berbahagia orang yang gegabah, mujur orang-orang yang berbuat fasik, gak apa-apa mencobai Allah. Nah, ungkapan-ungkapan ini itu menunjukkan mereka itu sebetulnya tidak lagi memiliki etika dan moral. Orang-orang percaya seharusnya hidup dengan memegang teguh etika, moral, dan hukum. Dan semestinya lah mengaminkan bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan, mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut umatnya. Sebab itu, hidup orang percaya haruslah ditandai dengan takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan itulah sikap yang harus kita lakukan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita harus bertanggung jawab di dalam setiap perkataan kita. Namun kita bisa membaca di dalam ayat 16 di mana Tuhan dia sebetulnya berpihak kepada mereka yang berkata-kata benar. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Nah, saudaraku, perkataan itu sebetulnya ada sesuatu yang keluar dari hati dan pikiran manusia. Apa yang terbetik di dalam hati dan pikiran serta terungkap dalam kata-kata dan perbuatan manusia itu selalu diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Manusia tidak bisa mendustai Tuhan. Tuhan bisa melihat sampai ke dasar hati. Tuhan tidak akan melupakan sikap hati manusia dan perkataan serta perbuatan manusia itu. Semuanya itu dicatat. Dan Allah menghendaki manusia itu berbicara dan bertindak dengan benar. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 itu, pada hari yang kusiapkan
aku akan mengasihi mereka. Siapa? Orang yang benar, yang hidup benar, yang beribadah dengan benar, yang berkata-kata benar, yang bertindak dengan benar. Saudaraku, orang-orang percaya bukan hanya fokus pada masa kini, di sini, di dunia ini, tetapi juga harus menatap masa depan. Itulah pengharapan. Dan setiap orang percaya mempunyai pengharapan itu. Pada saat yang tepat, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dengan benar. Tuhan akan menunjukkan perbedaan orang benar dan orang fasik. Juga perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 ya, Maleakhi 3 ayat 18 mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oh, haleluya. Saudaraku, berbicara itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, ya. Dan itu menjadi alat manusia untuk menjalin hubungan dengan sesama. Kata-kata yang keluar dari mulut itu menunjukkan hati dan pikiran masing-masing. Kata-kata yang indah itu dapat menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia dan bahkan mengeratkan persahabatan. Kata-kata yang kasar itu bisa menyakiti hati orang. Dan orang yang suka menyakiti hati orang lain, nah, atau sesamanya, ya, itu adalah satu perbuatan yang tercela. Sesungguhnya itu bukan saja menimbulkan persahabatan itu menjadi kurang harmonis, tetapi itu sebetulnya adalah satu dosa. Ya. Sebab manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan sebagai citra Allah, ya, gambar Allah. Jadi kalau kita secara langsung itu meremehkan orang, ya sama dengan kita meremehkan Tuhan. Apalagi kalau kita langsung kepada Tuhan dan bicara dengan tidak sepantasnya diucapkan oleh manusia, tidak takut dan tidak menghormati. Tuhan itu menghendaki kita itu tidak memandang rendah orang lain sebagai ciptaan Allah dengan sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita, tapi Tuhan pun juga mengasihi semua orang. Termasuk orang yang kita pandang rendah itu. Tuhan mengasihi. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, Paulus mengingatkan, jangan engkau dipermudahkan, sebab engkau masih muda, tetapi jadilah teladan sebagai orang yang beriman, baik di dalam perkataan dan kelakuan, di dalam kasih dan iman dan kesucian. Ini adalah lagu yang saya gubah, ya. Dan saya mengingat terus ini, menghidupinya, ya.
dan saya harus berhati-hati, ya. Saya harus menjadi teladan, baik di dalam perkataan, kelakuan, di dalam kasih, iman, dan kesucian, kekudusan. Gitu. Ya. Ada lagi nyanyian jadul yang sangat bermakna. Ayo kita hidupi nyanyian ini, ya. Mari kita akan mengakhiri renungan malam hari ini. Arahkan pandangan saudara kepada orang-orang yang ada di dalam komunitas, agar kita bisa semakin erat dan sungguh-sungguh mewujudkan gereja paduan kasih ini sebagai gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memang tidak beribadah bersama-sama pada saat ini. Kita beribadah online di rumah masing-masing. Tetapi mari kita mengarahkan pandangan kita kepada mereka semua, saudara-saudara kita seiman, ya, anggota gereja paduan kasih di mana saja, ya. Dan kita nyanyikan nyanyian ini bersama, ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita harus bisa melihat kemuliaan Allah di dalam wajah mereka. Kita enggak boleh merendahkan mereka. Kita menghargai, kita mengasihi. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi intinya kalau saya tadi beri judul sia-siakah kita beribadah, maka saudara telah mendapat jawaban pada saat ini. Ibadah sama sekali tidak sia-sia. Bahkan ibadah itu mendatangkan keuntungan besar. Ya. Tema ini akan saya angkat kembali pada minggu depan, tanggal 21, ya. Untuk kita beribadah di gereja, ya. Yaitu ibadah tidak sia-sia, tetapi mendatangkan keuntungan yang besar. Yuk, mari kita beribadah yang benar, ya. Hidup dengan benar, berbicara dengan benar, sebab itulah yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali malam hari ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Pemerintahan telah mengeluarkan kebijaksanaan yang baru, yaitu dengan memberikan izin rumah ibadah bisa dipakai untuk beribadah. Kami sangat bersyukur Tuhan, sehingga kami yang seperti rusa yang haus akan sungai-Mu ini, kami boleh kembali dipuaskan, disegarkan
kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di dalam tempat ibadah yang sudah tersedia. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para pejuang yang berperang melawan corona ini dengan pengorbanan sebagai ibadah mereka yang sejati. Engkau yang akan memberikan pahala bagi mereka. Juga semua yang mengambil bagian dan ikut andil memerangi corona ini dengan penuh kepedulian kepada sesama. Berilah mereka Tuhan kekuatan dan pengertian yang benar sehingga mereka bisa tetap gigih bersatu melawan corona ini dengan iman dan perbuatan. Kami berdoa mohon dengan kerendahan hati bersama dengan hamba-hambamu dan anak-anakmu di berbagai tempat. Kiranya Engkau segera melalukan akan pandemi ini sehingga kami bisa menikmati kembali satu kehidupan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kiranya Engkau menilik akan sidang jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing berada dan berdiam diri di rumah mereka. Mereka mengikuti ibadah meskipun hanya online. Kami tahu Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satu perbedaan antara ibadah yang di rumah masing-masing. Mereka pun akan mendapat berkat yang sama. Tuhan, berikan mereka itu satu pengertian sehingga mereka juga sungguh-sungguh bersama-sama bersatu untuk memerangi corona ini. Sampai waktumu sendiri, kiranya mereka boleh tetap gigih dan mereka dikuatkan senantiasa. Berkatilah mereka Tuhan, berkati sidang jemaat GBI Paduan Kasih ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.